Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Asy-Syakirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai detik ini Allah masih berikan ruang waktu. Allah masih berikan kesempatan umur kepada kita. Sehingga sampai detik ini pula kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan lebih bersyukur lagi ketika kita menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini kalau saya lihat satu-satu, tak semuanya lengkap sebagaimana Ramadan tahun yang lalu. Karena sudah Allah panggil terlebih dahulu. Jadi karena sudah sekian tahun kita banyak bertemu di sini, jadi wajahnya satu-satu mulai menghilang karena sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Sementara kita yang masih diberikan kesempatan waktu, kesempatan umur oleh Allah, tetap saja kita akan diberikan batas. Yang batasan itu sering saya ungkapkan dalam podium ini. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, kalimat berikutnya pakai isim tafdil yang menunjukkan bahwa sangat, maknanya sangat, tapi menunjukkan di situ yang usianya melampaui di atas usia 70 itu ada, tapi tidak banyak. Rata-rata antara 60-70 itu sudah dipanggil oleh Allah. Kalaulah sekarang masih ada beberapa yang di atas 70, itulah yang kemudian disebut bonus. Jadi ngitung bonus itu bukan dari 63 menyamakan usia Nabi Muhammad SAW, tetapi menghitungnya adalah 70 ke atas, itu yang kemudian disebut bonus. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu poin yang Rasulullah SAW sabdakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang baik yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya sebagai keluarga yang baik, ciri yang pertama adalah faqahahum fiddin. Apabila keluarga itu faham terhadap ajaran agamanya, sehingga kehidupan keluarganya itu dipandu oleh ajaran, oleh wahyu, oleh panduan yang Allah berikan kepada kita, kemudian yang kita yakini itu adalah kitab suci, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cirinya kalau keluarga itu dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya, adalah adanya hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Adanya keluarga itu semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agamanya. Ketika suami, istri, anak, cucu itu ada hamasa, ada semangat yang tinggi mempelajari ajaran agamanya, disitulah kemudian sahihul akidah,
akidahnya akan menjadi benar. Sahihul ibadah, ibadahnya akan menjadi benar. Matinul khuluq, akhlaknya akan menjadi baik. Setiap berucap, setiap berkata, setiap berbuat, dimanapun, kapanpun, orang tidak akan tersakiti dengan ucapan dan perbuatannya. Orang tidak akan merasa terhinakan oleh ucapan dan perbuatannya. Orang lain akan aman dan nyaman dari ucapan dan perbuatannya. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya tekankan dalam kesempatan ini adalah warzaqahumullahu rifqa fi ma'isyatihim. Jadi kalau keluarga kita itu dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, Allah berikan warzaqahum, Allah berikan rezeki terhadap keluarga itu. Baik, yang punya putra bisa dikondisikan barangkali. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik, cirinya adalah Allah berikan rezeki terhadap keluarga itu, bentuknya adalah ar-rifq. Rifq itu adalah hati yang bening, hati yang bersih. Adanya hati yang bening dan yang bersih, disitulah akan ada keterbukaan hati. Siap menerima kritik, siap menerima masukan, siap untuk diingatkan, siap untuk dinasehati. Sehingga perjalanan hidupnya itu, ketika dia itu salah, ya memang namanya manusia. Tetapi kemudian ketika ada keterbukaan hati untuk menerima kritik, menerima masukan, menerima nasihat, disitulah pertanda bahwa hati seseorang itu adalah hanif, bersih, bening. Tapi kalau seseorang itu tidak diberikan rezeki hati yang bersih, dikritik marah, dikasih masukan merasa terhina, dinasehati merasa lebih tinggi posisinya. Sehingga siapapun yang mengkritiki, yang memberikan nasihat, yang memberikan masukan, dianggap tidak senang, tidak suka terhadap apa yang dilakukan. Akhirnya kita tahu dalam sejarahnya, mulai dari raja-raja terdahulu, termasuk sultan, termasuk perdana menteri, termasuk presiden, dimanapun saja, ketika seseorang itu sudah menolak terhadap masukan, kritikan, nasihat yang baik, maka disitulah ujungnya Allah akan hinakan orang itu sehina-hinanya. Betapa kuatnya Fir'aun dengan bala tentaranya, betapa kokohnya infrastruktur yang dibangunnya. Tidak ada satu negara pun yang berani melawan Fir'aun saat itu. Tapi karena memang tidak lagi menerima kritik, tidak lagi mau menerima masukan, tidak lagi mau menerima nasihat, apalagi sudah menyangkut soal tauhid, soal urusan dengan Allah, maka ujungnya berurusan langsung sama Gusti Allah sendiri. Halo Pak, kok jadi tegang semuanya begini jadinya? Baik, kita tidak usah bahas presiden, wakil presiden, menteri, nggak usah. Ke kita saja, kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, kita bagian dari keluarga. Perjuangan kita adalah bagaimana menjadikan keluarga kita, ayah kita, kakek nenek kita, anak kita, cucu kita, ini menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, menjadi orang yang baik. Ini sudah sering kali juga saya
mencoba menjelaskan bahwa untuk menjadikan kehidupan keluarga kita itu agar hatinya bening, agar hatinya bersih, itu yang pertama adalah ikhtiar itu harus kita lakukan. Beningnya hati itu bukan sesuatu yang sekonyong-konyong, bukan sesuatu yang apa bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba, bukan sesuatu yang tiba-tiba hati seseorang itu bening bersih, tidak. Tetapi ada ikhtiar yang harus dilakukan. Dan tentu saja lebih jauh lagi, beningnya hati itu akan menjadi cerminan dari ucapan dan sikap hidup kita. Akan nampak kita bicara, kita bersikap, itu semuanya adalah cerminan dari kondisi hati kita yang sebenarnya. Dan kita harus ingat bahwa kita dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan bening, bersih, tidak punya dosa. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, ketika kita sudah balik, ada dosa yang kita lakukan. Kata Rasulullah, ketika orang yang beriman itu melakukan dosa, maka di dalam hatinya itu ada nuqtatun, ada titik hitam, nuqtatun sauda. Ketika seseorang itu berbuat sekali, satu kali titik hitam, dua kali titik hitam, banyak kali banyak titik hitam. Wadzalika ron, kata Nabi, itulah ron. Ron itu dalam bahasa kita titik hitam yang menenggelamkan hati kita yang semula bening bersih kemudian menjadi hitam kelam. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah dalam surat Mutaffifin, sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan hati seseorang itu hitam kelam, bima kanu yaksibun, adalah karena sebab perbuatan yang orang itu lakukan. Perbuatan dosa yang orang itu lakukan akan berdampak kepada hatinya semakin hari semakin hitam, dan kemudian hatta taghliqa qalbahu, tenggelam dengan titik hitam karena perbuatan dosa dan kesalahan itu. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, pernah nggak kita berbuat dosa? Halo? Mulai kapan itu? Halo? Ingat-ingat aja ya. Paling mudah begini. Ketika kita sudah balik, katakanlah balik kita usia 12 tahun. Kalau sudah balik berarti taklif, kewajiban sebagai seorang muslim harus kita lakukan. Katakanlah sholat. Sholat harus kita lakukan di usia 12 tahun karena kita saat itu sudah balik. Kalau ada satu kali tidak kita lakukan, kita tinggalkan sholat itu, berarti kita berdosa. Pertanyaannya coba ingat-ingat aja. Ingat-ingat satu tentang sholat aja. Berapa usia kita ketika kita melakukan sholat dengan benar, tidak ada belelang-belentongnya, tidak ada bolong-bolongnya? Di usia berapa kita? Yang tahu adalah kita sendiri-sendiri. Kenapa? Karena orang tua kita saat itu kemampuannya, orang tua kita saat itu pemahamannya terhadap Islam juga biasa-biasa saja. Kalau di kampung saya saat itu, termasuk diri saya,
Urusan ngaji ya kono, ora ya kono. Urusan sholat ya kono, ora ya kono. Terserah kamu mau sholat. Itu sikap tidak diucapkan, tetapi itu kenyataan karena tingkat pemahaman orang tua kita. Apalagi ditambah orang tua saya itu paranormal, sholat enggak, sehingga tidak ada interest sama sekali untuk nyuruh anaknya sholat. Wong ayah sendiri juga enggak sholat. Maka kemudian kalau 1 hari 1 malam 5 waktu itu kita harus tebus, ditebus harus masuk neraka 1 hari. Kita tinggal ngitung, kalau kita sholatnya usia 15 tahun berarti kita ninggalin sholat 3 tahun. Berarti harus kita tebus. Kalau 1 hari 1 malam 5 kali harus masuk neraka 1 hari, berarti 360.000 tahun kali 3. Itu baru sholatnya. Halo Pak, mau pesan berapa hari? Benar, ini kita mulai sholat beneran. Ada yang kemudian 20 tahun kita merantau. Begitu merantau, sholat kita nggak jelas. Dapat kerja di perusahaan itu ada pengajian, baru kemudian saat itu kita mulai sholat di usia 20 tahun. Berarti ninggalin sholat berapa? 8 tahun. Makanya kalau melihat wajah kita itu memang aslinya itu layak untuk direbus dulu gitu. Halo, saya ngerasain sendiri masalahnya itu. Tapi kemudian Allah berikan ruang, berikan waktu, berikan kesempatan. Kesempatan itulah yang kemudian ketika Allah berikan hanif kepada kita, kecenderungan untuk melakukan yang baik-baik. Itulah kemudian bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik, saya ulang lagi untuk yang kesekian kali ini ya. Jadi kalau pesan Rasulullah di bulan Ramadan itu disebutkan fa'arullaha min anfusikum khaira. Itu pesan Rasulullah. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Kalau Ramadan datang, yanzurullaha ila tanafusikum fi. Allah akan memantau, melihat apa yang kalian lakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu datang, fa'arullaha, pesan Rasulullah, tunjukkan kebolehan kalian di dalam melakukan, di dalam memaksimalkan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan itu. Tunjukkan kebolehan kalian. Target bisa khatam Quran sekian kali, targetkan dan lakukan. Ada aset yang kita miliki kemudian kita wakafkan, kita sedekahkan. Lakukan sebelum kemudian begitu dicabut nyawa kita, saat itu kemudian Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau undurkan sedikit saja, kalau engkau tambahkan sedikit saja kesempatan umur ya Allah, fa asaddaqa, pakai isim tafdil juga yang menunjukkan sungguh saya akan bersedekah. Jadi kalau urusan yang satu sering disampaikan, Bapak Ibu bersedekahlah dengan harta terbaik Bapak dan Ibu dalam kesempatan ini. Kenapa?
Karena ternyata memang digambarkan oleh Allah, banyak orang yang sudah meninggal kepengen hidup lagi, walaupun sebentar, maunya adalah mensedekahkan dari harta yang dimilikinya. Baik. Jadi kalau pesan Rasulullah, fa'arullaha min anfusikum khairat, tunjukkanlah di dalam ruang, kesempatan umur, kesempatan waktu yang Allah berikan. Kalau kamu merasa pernah berbuat dosa, kalau kamu pernah berbuat salah, dosa sholat kita lakukan, titiknya bukan segitu. Kalau dosa sholat itu, kalau sholat kita tinggalkan begini, menyekutukan Allah begini, kita berbuat baik dengan tidak mengecewakan ayah dan ibu kita begini, berbohong, ngomong jorok. Inilah yang kemudian disebut ron. Kata Nabi, wadzalika ron. Itulah titik hitam yang menjadikan hati kamu sedikit demi sedikit itu menjadi hitam kelam karena dosa dan kesalahan yang kamu lakukan, sehingga tenggelam benar hati kamu itu. Kalaulah kemudian kita menghadap kepada Allah, Bapak dan Ibu, dalam keadaan seperti ini, kita mati dalam keadaan banyak dosa dan kesalahan, tandanya apa? Hitamnya hati kita. Maka inilah yang kemudian disebut mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak baik. Maka kemudian kalaulah ada pesan dari Rasulullah, fa'arullaha min anfusikum khaira, tunjukkanlah ketika Ramadan datang menjumpaimu, tunjukkanlah kebolehanmu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Hasanat, karena kita sering dengar dalam kajian kitab Arba'in itu, hadis 40 hadis, sebenarnya tidak 41, tapi lebih mudahnya 40 hadis. Ada pesan ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Poin keduanya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau pernah merasa berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, pernah merasa berbuat mungkar, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Niscaya hasanat, amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang kalian lakukan, itu akan mengkikis dosa dan kesalahan yang selama ini pernah engkau lakukan. Allah akan ampunkan sedikit demi sedikit, sehingga sokula qalbahu, hati itu akan menjadi bening bersih kembali karena amalan-amalan yang baik yang kita lakukan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalaulah kemudian kita sekarang di bulan Ramadan melakukan rangkaian ibadah, saum Ramadan kita lakukan, qiyamul lail, sholat taraweh kita lakukan, tadarus kita lakukan, infak kita lakukan, menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain atau siapapun saja, terus kita lakukan. Hakikatnya semua proses yang kita lakukan, melakukan akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh, ini semuanya adalah dalam rangka berupaya, berusaha agar Allah menjadikan hati kita itu bening, bersih kembali. Halo, Pak?
Boleh nggak infak 100 rupiah? Boleh nggak infak 100 rupiah? Boleh. Ternyata masih banyak pendukungnya di sini ya. Pak, sebentar lagi musim pulang kampung nih. Pulang kampung apa mudik? Terserahlah. Pokoknya kalau kita jalan masuk tol, kemudian mau ke Semarang, mampir ke Cirebon, rest area Cirebon. Apa yang kita cari dulu? Di rest area apa yang kita cari duluan? Teh manis anget apa toilet? Toilet. Bayarnya berapa? 2.000. Ingat, bensin sudah naik. Tukang toilet sekarang mintanya 3.000. Kalau bapak bayarnya 100 rupiah, kata yang jaga toilet, Pak, bapak cuma boleh pegang pintu, bayarnya kurang. Kalau kita bayarnya 200 rupiah, kata yang jaga toilet, Pak, masuk toilet itu kaki kiri dulu. Silahkan bapak masuk kaki kiri, kaki kanan tidak boleh masuk. Ya sudah 300 rupiah, ini sudah kebelet depan belakang udah mau keluar. Baik Pak, lampunya baru diganti, slot pintunya juga baru diperbaiki, airnya sudah lancar Pak, itu sudah penuh. Baik, silahkan Bapak masuk, tapi mohon maaf, gayungnya saya ambil, tidak dipinjemin gayung. Artinya apa? Urusan dengan toilet saja kalau bayarnya kurang itu tidak sukses. Kita mau masuk surga, kemudian langsung maunya itu yang sesuatu tidak mungkin gitu. Baik, tidak ada jalan lain. Ini sudah mulai bening, sudah mulai bersih, ngomong jorok lagi. Ini semangat Ramadan umroh, begitu umroh beneran, pulang dari sana, ya Allah, itu teman saya itu satu rombongan yang satu itu orangnya itu nyusahin orang melulu, udah ketinggalan, ada hilang melulu, harus nyari lagi. Giliran sudah ngajak ke Masjid Nabawi baru masuk, suruh nganterin wudhu lagi, udah sholat ketinggalan, ternyata di sana dia buang air besar. Udah ngomong aja itu, ujungnya apa? Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, begitu. Akhirnya kita sadar, Allah masih ngasih kesempatan waktu. Kita datang ke orangnya, minta maaf, kita bertaubat kepada Allah. Kebaikan demi kebaikan kita lakukan. Terus dampak amalan baik kita, semuanya itu pasti akan kembali kepada kita. Kalau ada masjid yang kita bangun sekarang menjadi nyaman dan aman seperti ini, siapapun yang berperan di sini itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan tidak perlu lagi mengatakan itu masjid kalau tidak gua yang ngurus tidak bakalan jadi itu. Nggak usah pakai begitu-begitu. Kenapa? Karena akan menghilangkan nilai kebaikan kita. Maka ketika kita sadar bahwa itu akan impact-nya kepada kita sendiri, maka akan menjadikan hati kita itu semakin hari semakin bening. Tapi kita ingat bahwa kesempatan waktu ada batasnya, kesempatan umur ada batasnya. Betapa saudara kita, teman kita, sahabat kita sudah menghadap kepada Allah satu-satu. Kalau kita sudah habis kesempatan waktu, habis kesempatan untuk beramal soleh, berarti kondisi hati kita masih 10% yang belum bersih beneran. Masih 10%. Gimana cara membersihkannya? Kita mati dalam keadaan 10% dosa kita belum diampuni oleh Allah. Dalam perjalanan kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, beramal soleh, 10% yang belum diampuni. Peluangnya adalah di alam barzah. Dengan sedekah jariah kita, kalau ada. Dengan ilmu yang bermanfaat, kalau ada. Dengan adanya anak yang soleh, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Awwaladin solihin yada'ulah.
Anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jangan dibalik ya. Anak yang soleh yang mengundang orang banyak untuk berkumpul, mendoakan kepada orang tuanya. Bukan itu. Halo, jelaskan hadisnya ya. Anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kita tinggal pertanyaannya kepada kita. Benarkah kita itu tidak pernah absen memintakan ampun dan kasih sayang Allah untuk ayah dan ibu kita? Kalaulah usia kita sekarang 60, 70, 80 tahun, kita tetap anak bagi ayah dan ibu kita. Artinya apa? Doa permintaan kasih sayang dari Allah kepada Allah dan ampunan dari Allah untuk ayah dan ibu kita, kita tidak boleh absen. Biarkan orang tua kita mungkin dikubur di Nias, di Mentawai, atau mungkin sampai hari ini kita juga tidak pernah lagi ziarah kuburnya. Tetapi yang diharap itu adalah permintaan kasih sayang dan ampunan kepada Allah dari anak soleh untuk ayah dan ibunya, itu yang tidak boleh berhenti. Bukankah dalam surat Al-A'qaf itu ditegaskan, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki anak keturunanku ya Allah, perbaiki diriku ya Allah, wa aslih li, perbaiki diriku ya Allah. Kalau aku punya dosa ya Allah, jadikan dosa itu hilang karena sebab keberadaan anak keturunanku. Ya Allah ya Rabb, kalau saya itu pahalanya kurang ya Allah, jadikanlah anak keturunanku itu menghadirkan kebaikan untukku dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan harta yang dimilikinya. Maksudnya apa? Ketika kita sebagai anak itu bersedekah jariah untuk ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Kalau kita wakaf untuk ayah, untuk ibu, untuk kakek, untuk nenek, itulah yang kemudian akan menjadikan kondisi ini semakin hari semakin bersih. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, ini akan tetap 10% ini sampai nanti di hari akhir. Peluangnya ada apa tidak? Ada. Tinggal satu, disuling, direbus, dibakar sampai bening. Berapa lama? Tergantung. Katakanlah kalau 10% ini 10 tahun, berarti 360.000 tahun kali 10 kali 12. Masya Allah. Bapak Ibu mau pesan berapa hari? Kita sepakat semuanya? Enggak kan? Kenapa? Karena doa kita sama. Wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah ya Rabb, jika satu saat nanti Engkau ambil nyawaku ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Itu adalah permohonan kita kepada Allah yang sama, nggak ada beda satu dengan yang lain. Dan ujungnya adalah kita semuanya punya keinginan yang sama. Allah satukan dengan keluarga kita di dunia. Dan yang kita inginkan di hari akhir nanti, Allah pertemukan kembali, Allah satukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa di hari akhir nanti Allah jauhkan dari neraka karena sebab harta yang dimilikinya, rumahnya, mobilnya, uang yang di rumah, uang yang di deposito, tanahnya, kendaraan yang lain, jabatannya, semua yang amanah yang Allah amanahkan itu menjadi penyebab jauhnya orang itu dari neraka.
kemudian hartanya, keluarganya, jabatannya, semua yang Allah amanahkan itu menjadi penyebab mengantarkan masuk surganya Allah, Allah katakan faqad faz. Sungguh, pakai qad di situ ya, menunjukkan benar-benar gitu. Sungguh orang itu adalah orang yang sukses. Sukses dalam kacamata pandangan Islam itu apabila semua yang kita miliki menjadi penyebab jauhnya dari neraka, mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersama dengan keluarga besar kita. Itulah hakikat kesuksesan. Walaupun kita di dunia itu menjadi raja, menjadi sultan, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi bupati, menjadi gubernur, harta kita melimpah, rumah kita megah, mobil kita mewah, tapi kalau nanti di hari akhir mengantarkan masuk neraka, walaupun di dunia orang yang mengatakan dia sukses, tapi di sana sebenarnya dia itu manusia yang gagal total. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu, ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semuanya untuk melakukan akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Baik, di ujung pertemuan ini sekilas saya sampaikan bagi jamaah yang kemarin ada yang ikut memberi buka puasa, memberi sedekah untuk berbuka puasa untuk saudara-saudara kita yang ada di pedalaman di Nusa Tenggara Timur, di Mentawai, para mu'alaf dan du'afa saudara-saudara kita yang ada di sana, termasuk di Maluku. Alhamdulillah, bahagianya luar biasa. Saya melihat laporan hari ini dari teman-teman di lapangan, yang kemudian pembinaan 250 tokoh mu'alaf ini adalah dalam rangka agar saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang masuk Islam itu ada yang menjaga. Makanya tokoh-tokohnya kita kumpulkan, kita bina 20 hari full. Kemudian ketika kembali merekalah yang akan ngajarin ngaji, mengajarkan wudhu, mengajarkan sholat, meluruskan akidahnya. Ini sedikit saya kasih gambaran. Ketika kita mendengar, karena kemarin ada 9 orang yang masuk Islam dalam acara pembinaan mu'alaf itu, dan insya Allah nanti hari Rabu saya berangkat ke pedalaman NTT. Sudah ada 27 orang, maunya yang mandu syahadat itu dari Jakarta. Sisi lain sebenarnya saya was-was, kalau nanti tidak cepat sampai sana, dia mati duluan, gimana terusan gitu ya. Ini persoalannya. Tapi di sisi lain saya ingin sampaikan, ketika saudara kita pada masuk Islam seperti ini, kita senang, mendengarnya aja senang, melihatnya apalagi. Kadang-kadang kita meneteskan air mata. Cuman persoalannya, siapa yang ngajarin wudhu kepada mereka? Siapa yang mengajarkan sholat yang benar? Siapa yang meluruskan akidahnya? Kalau tidak ada yang bina, kebayang, coba sekilas saja. Mereka biasanya sembahyangan di tempat ibadahnya, menyembah Tuhan yang kelihatan di depan mata, patungnya itu. Kemudian begitu masuk Islam diajak sholat, ngadep ke kiblat, Tuhannya tidak kelihatan. Ini untuk meluruskan keyakinannya ini. Kalau orangnya tidak kita tugaskan di situ selama 1 tahun atau 2 tahun, itu tidak bakalan berubah. Ini yang saya rasakan betul ketika saya ditugaskan di Mentawai, Sumatera Barat. Akhirnya mulai saat itu dari tahun 92 sampai sekarang, kami terus komitmen untuk berupaya berusaha memberi perhatian khusus kepada saudara-saudara kita yang masuk Islam. Halo Pak, boleh saya ungkapkan? Saya hanya ingin butuh sarung untuk 52 orang sama mekena.
Kebayang oleh kita, kalau sarung itu kita sedekahkan, mekena itu kita sedekahkan untuk saudara kita ini, dipakai sholat, maka setiap sholat, pahala itu akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala sholat yang ada pada orangnya itu. Kalau kita sedekahkan, kita wakafkan sarung itu untuk ayah dan ibu kita, akan mengalir kepada tiga-tiganya, kepada orang yang memakai, kepada ayah dan ibu kita, kepada kita sendiri. Kalau ada yang ingin ikut, boleh, monggo. Cuman perjalanannya dari Kupang naik turun gunung cuman 9 jam. Sambil bawa barang, itu kebayangkan itu kan. Baik, saya ucapkan atas sedekah sarung atau mekena dari bapak-bapak semuanya, ajrakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada bapak dan ibu, memberikan berkah kepada harta yang disedekahkan dan yang dimiliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kelewat, banyak banget ya kelewatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Gratefuls, bringing you da'wah.